Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi unit 4, yaitu gotong royong kewarganegaraan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada elemen Pancasila. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, berikut ini adalah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Capaian pembelajarannya apa aja? Peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menginisiasi kegiatan, menetapkan tujuan, menentukan target bersama, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok, serta mampu mengidentifikasi hal-hal penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam skala kecil maupun besar. Nah, apa sih itu gotong royong? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyatakan bahwa gotong royong memiliki arti bekerja bersama-sama, seperti tolong-menolong maupun bantu-membantu di antara anggota dalam suatu komunitas. Apa sih manfaat dan tujuan dari gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, manfaat dan tujuannya antara lain: pertama, menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Kedua, membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat di sekitar. Tiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Empat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menuntaskan suatu pekerjaan. Keenam, meningkatkan produktivitas kerja. Ketujuh, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekitar. Nah, itulah pengertian dari gotong royong dan manfaat serta tujuan dari gotong royong yang dilakukan. Apa sih itu konsep gotong royong? Konsep gotong royong sendiri berasal dari Jawa. Nah, kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul, sedangkan royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Nah, gotong royong sendiri merupakan salah satu nilai-nilai dari Pancasila. Nah, gotong royong termasuk sila keberapa? Ya, gotong royong adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan bergotong royong, maka terciptalah Persatuan Indonesia. Menurut Konjaningrat, membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual. Misalnya, menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Apa sih makna penting gotong royong? Nah, di sini saya akan menjelaskan makna penting dari gotong royong.
Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang sangat syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Contoh praktik gotong royong. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh praktik gotong royong, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gotong royong. Menurut Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bukan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Nah, dari penjelasan Sartono Kartodirjo, saya mengambil salah satu contoh gotong royong di Jawa. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Contohnya di Jawa dikenal dengan istilah sambetan. Sambetan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Nah, begitu juga dengan daerah yang lain. Tradisi gotong royong itu berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di daerah Indonesia. Berikut ini adalah gambar kegiatan gotong royong. Nah, salah satu kegiatan gotong royongnya itu baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, contohnya ini membantu membersihkan rumah. Di lingkungan sekolah, membantu membersihkan perkarangan sekolah. Di lingkungan masyarakat, ini ada 3 contoh menurut gambar. 1. Pembangunan jembatan untuk akses jalan. Yang kedua, diskusi di kelompok masyarakat. Yang ketiga, pembangunan rumah atau bergotong royong untuk memindahkan rumah. Nah, contoh yang keempat ini adalah kegiatan tolong-menolong di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh siswa. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan atau suatu tujuan tertentu. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan like dan subscribe di channel YouTube saya. Dan jangan lupa ikuti video-video saya terbaru dengan menyalakan tanda lonceng di bawah ini.